Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memahami struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka dan menuangkannya menjadi sebuah jadwal pelajaran. Ini khususnya buat kelas 1 dan 4 yang memang banyak sekarang sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada pembelajarannya. Oke, mari kita langsung bahas saja. Terlebih dahulu kita akan pahami dulu bagaimana atau apa dan seperti apa struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka. Ini yang menjadi dasar pelaksanaan atau struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan nomor 262 M 2022. Di sini dijelaskan poin pentingnya khusus buat SD yang akan kita bahas, yaitu jenjang SD. Ini untuk kelas 1. Itu terbagi dua, ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan istilah P5. Di seluruh jenjang, di seluruh tingkatan juga menggunakan hal yang sama, cuma komponen mata pelajaran yang berbeda maupun jumlah jam yang diberlakukan yang berbeda pada setiap tingkatan maupun jenjang. Jadi alokasi intrakurikuler per tahunnya itu untuk kelas 1 SD ada 108 jam, kemudian kelas 2 juga sama, kelas 3 dan seterusnya hampir sama untuk mata pelajaran PAI. Namun pada pelajarannya seperti matematika, bahasa Indonesia agak berbeda setiap tingkatan. Juga khusus untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 nantinya akan adanya pelajaran yang namanya ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini untuk fase B maupun fase C. Sementara untuk fase A yaitu kelas 1-2 tidak ada pelajaran IPAS ini. Total jam pelajaran selama 1 tahun untuk kelas 1 itu mencapai 900 jam. 900 jam itu tidak termasuk dari mapel pilihan yang diberikan bintang 3. Kemudian total per minggunya 25 sama tanpa pelajaran pilihan. Sementara P5-nya total dalam 1 tahun kita harus melaksanakan 252 jam. Ya, jadi ditotalkan dalam 1 tahun yang pokoknya, mata pelajaran yang pokoknya atau yang inti itu sekitar 1152. Di sini ada keterangan juga perlu dipahami yang bintang 1 diikuti oleh peserta seluruh didik bagian agamanya masing-masing atau kepercayaannya masing-masing yang bagian ini. Kemudian juga ada yang bintang 2, itu berarti satuan pendidikan menyediakan satu jenis seni untuk mata pelajaran seni dan budayanya, boleh seni musik, rupa, teater maupun tari. Ini dipilih salah satu dengan total jamnya ini. Kemudian ada bintang 3 juga. Ini adalah untuk mapel pilihan. Jadi mapel pilihan itu paling maksimal itu 2 jam setiap minggunya atau total dalam tahunnya itu 72 jam. Jadi misalkan di sini bahasa Inggris 72 jam, montan lokal misalkan bahasa Sunda untuk daerah atau bahasa daerahnya, boleh sekolah juga menambahkan lagi. Tapi tadi catatannya tidak boleh lebih dari 2 jam per minggu. Itu kemudian ada bintang 4, ini menerangkan bahwa total keseluruhan jam ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris maupun pilihan yang lainnya muatan lokal. Oke, saya sudah memasukkan untuk simulasinya, memindahkan datanya saya ke sini bahwa ini sudah dimasukkan. Nah, kalau tadi hanya ini, saya menambahkan ini untuk alokasi total jam per minggunya dimasukkan ke sini supaya kita lebih jelas. Nah, ini total jam per minggunya. Kenapa 4 jam Bapak Ibu? Perlu dipahami bahwa ini PAI 3 jam mata pelajaran di kelasnya atau intranya. Kemudian 1 jam dari ekstrakurikuler, 1 jam dari P5-nya hingga total jadi 4 jam dan total 1 tahunnya 100. Begitupun juga mapel yang lainnya. Seperti bahasa Indonesia 6 jam untuk intrakurikulernya dan P5-nya itu 72 jam untuk bahasa Indonesia 2 kali lipat ya, sehingga
Satu minggunya bahasa Indonesia itu harus ada 8 jam. Matematika total seminggunya 5 jam, 4 jam intra, 1 jam P5-nya. Sehingga kemudian ini tadi bahasa Inggris ada 72 jam. Kalau bahasa Inggris kemudian mapel pilihan mulok lainnya itu tidak dimasukkan P5-nya, tidak ada jam P5-nya, sehingga kalau memang di sini 72 jam, 2 jam per minggu itu total akhirnya 2 jam untuk intrakurikuler saja. Misalkan saya menambahkan bahasa Sunda 1 jam setiap minggunya, maupun PLH 1 minggunya 1 jam. Boleh juga tadi maksimal 2 jam Bapak Ibu memasukkan di sini. Itu disesuaikan dengan total jam per minggunya sehingga tidak menjadi beban juga buat siswa maupun guru. Nah, ini saya simulasikan seperti ini. Sehingga untuk kelas 1 itu di sekolah saya menotalkan dalam 1 tahun intrakurikuler itu 972 jam dengan 27 jam per minggu. Kemudian untuk P5-nya 252 jam per tahunnya, per minggunya 7 jam. Dan sehingga total per minggunya guru kelas 1 akan melaksanakan pembelajaran dengan total 34 jam. Ini akan jadi dasar dalam pembuatan jadwal pelajaran. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal masukkan total jam ini dan ini ke dalam jadwal pelajaran. Saya sudah membuat sebuah format, ini format untuk jadwal pelajaran. Tadi usahakan total akhirnya ada 34, sehingga saya merancang setiap hari karena di wilayah saya 5 hari saja, sehingga setiap hari itu ada 7 jam, kecuali hari Jumat ada 6 jam pembelajaran. Dari total seluruhnya ini 34 jam itu harus dibagi pada 2 kegiatan intra dan P5-nya. Kita ambil yang pertama ini pelajaran PAI, misalkan 3 jam untuk intranya kita masukkan, berarti ada 3 jam. Nah, 1 jamnya P5 kita simpan dulu. Kemudian mata pelajaran PKN itu total 4 jam per minggu intranya kita masukkan. Misalkan di sini. PKN dan PAI sudah terpenuhi untuk intranya. Kemudian bahasa Indonesia itu 6 jam. Kita masukkan lagi. Kita kopikan total 6 jam. 3, 4, 5, 6. Kemudian ada matematika. Matematika itu 4 jam. Misalkan ini tanggung 1 jam, kita kosongkan dulu. Misalkan masukkan di sini. Ingat berapa barusan matematika itu 4 jam. 4. Kemudian ada PJOK total 3 jam per minggu. Misalkan kita simpan di sini. 3 jam. Lanjut setelah PJOK kita mulai masuk ke SBD atau seni budaya. Seni budaya itu 3 jam untuk intranya. Seni rupa masukkan, karena saya di sekolah saya memilih seni rupa sebagai mapel seninya. Kemudian udah kita langsung bahasa Inggris, ada 2 jam. Ada 2 jam. Setelah bahasa Inggris ada Sunda sebagai mapel muloknya 1 jam saja. Kita bisa masukkan di sini yang tadi sisa 1 hari di hari Selasa. Kemudian PLK juga sama 1 jam. Nah, seluruh intrakurikuler sudah beres, tinggal 7 jam yang dibutuhkan untuk P5 untuk keseluruhan yang ada. Kita hitung sisanya. Ini ada 1, kemudian ini ada 6. Tadi yang direncanakan untuk hari Jumat itu pulang sampai pukul 11. Sehingga di sini P5. Kita tuliskan P5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 lagi di sini. Tidak apa-apa.
sehingga total jam 34. Nah, sistem ini disebut juga sistem mingguan untuk kegiatan P5-nya, karena seperti kita ketahui P5 itu sistem pelaksanaannya ada 3, ada integrasi pada setiap mapel, kemudian ada mingguan, ada juga sistem blok di mana mata pelajarannya ini fullkan dulu, seluruhnya dihabiskan untuk mapel-mapel ini, baru ditentukan ada waktu 1 bulan, misalkan di bulan menuju akhir semester P5-nya dihabiskan semua, total jamnya dihabiskan dalam 1 bulan itu. Misalnya 252 dihabiskan dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 semester misalkan, atau mungkin dibagi 2 semester. Jadi itu contoh simulasi kita memasukkan mata pelajaran ini, boleh ditentukan oleh Bapak Ibu. Yang penting seluruh jam intrakurikuler terlebih dahulu masukkan, baru tentukan P5. Bapak Ibu bisa menempatkan P5, misalkan kita hapus 2 P5 atau 3 P5, misalkan di Indonesia kita pindahkan sisanya supaya tidak terberurutan di jam ini, sehingga ini bahasa Indonesia yang 3 ini kita manfaatkan misalkan jadi P5. Nah, ini P5-nya tetap, sehingga yang penting setiap jam yang ada di intra sekali lagi dimasukkan terlebih dahulu, baru menentukan P5-nya sebanyak 7 jam pada masing-masing harinya, kalau memang sistemnya mau setiap hari ada. Boleh juga ditentukan 1 hari full, misalkan seperti yang tadi, di 1 hari kan di hari Jumat ada sisa misalnya 1 jam, tempatkan di salah 1 hari. Lakukan hal yang sama pada jenjang kelas 4 atau tingkat kelas 4, maaf. Untuk tingkat kelas 4 ini P5-nya sama ya dengan kelas 1, cuma bedanya ada pelajaran IPAS-nya itu 36 jam ya, Indonesianya berkurang. Tadi kalau kelas 1 72 jam, sekarang di kelas 4 hanya 36, karena terbagi dengan IPAS, sehingga akhirnya tetap 7 jam seminggu. Cuma total intrakurikulernya 33 jam dengan penentuan dimana muloknya ada 2, bahasa Sunda dan PLH, dengan jumlah jam hanya 1. Ini sama per minggunya. Silahkan masukkan intranya terlebih dahulu, lakukan hal yang sama seperti tadi, misalkan PAI terlebih dahulu 3 jam, kita masukkan misalkan di hari ini Kamis 3 jam, kemudian 4 jam untuk PKN kita tempatkan misalkan di sini. Ada 4. Kemudian lanjut ke mapel bahasa Indonesia ada 6 jam. Silahkan masukkan, misalnya kita pilih di hari Selasa. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada matematika, ini jumlahnya kalau tadi kelas 1 hanya 4 jam, di kelas 4 itu ada 5 jam. Silakan masukkan, misalkan di sini ada 2, matematikanya 2 jam di hari Selasa. Kemudian di sini misalkan 2, 3, berarti total 5 jam. Kemudian ada IPAS 5 jam, misalkan 5 jam IPAS ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam IPAS, kemudian 3 jam PJOK. Nah, di sini bagi 3 jam. Sisa 1 di hari Rabu. Lalu kita masukkan dulu Sunda misalkan, atau PLH di sini.
Jadi ada bahasa Sunda ya, tinggal bahasa Inggris, bahasa Sunda kita di awal di sini misalkan bahasa Inggris 2 jam, kemudian dilanjut tadi sisa bahasa Sunda 1 jam. Oke, sudah full. Kemudian ada mapel yang belum ya udah. Oh, seni rupa atau seni budayanya belum, ada 3 jam ya udah, tinggal P5 nya ada 7 jam. 1 2 3 4 5 6 7 9. Cuma ini hari Jumat sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan, berarti Bapak Ibu 2 jam lagi boleh menambahkan di hari lainnya. Kita ambil contoh, berarti di sini jamnya juga 12.15 sampai ada 35 menit, ingat berarti 50 dan 30 12.50 jam 1 kurang. Di sini bisa menempatkan misalkan yang 2 lagi di sini. Nah, P5 nya 2 jam di sini, berarti total Bapak Ibu yang setiap harinya berbeda. Kalau ini ada 8 jam, 8 jam, ini 9, ini 9, lalu ini 4, 5, 6 jam, sehingga total kalau ditotalkan Bapak Ibu kita lihat totalnya 40 jam dan ya seperti itu 40 jam. Jadi Bapak Ibu untuk hari Rabu dan Kamis karena membutuhkan jam lebih karena hari Jumat sebenarnya ini sehingga tidak memungkinkan melakukan jam pelajaran di atas jam 11 sehingga diberikan di hari-hari yang lain. Jadi seperti ini contoh formatnya. Bapak Ibu bisa mengaturnya lebih sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Misalkan P5 ini yang sisa 2 jam ini boleh dimasukkan ke Selasa, Rabu, atau dengan jenis pelajaran yang lain. Seni rupa ini misalkan ke sini supaya berurutan, dan sini full hari Jumat P5 bisa juga. Ini satu di sini, ataupun mau di satu hari kan P5 di sini seluruhnya boleh. Di hari Selasa misalkan yang bahasa Indonesia dipindahkan, dibagi-bagi lagi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan Bapak Ibu guru. Karena mungkin ada beberapa pelajaran seperti PJOK dan PAI harus sesuaikan karena gurunya jangan-jangan bentrok dengan kelas yang lain. Oke, itu sementara Bapak Ibu tidak jauh berbeda kelas 1. Yang penting ini akhirnya ada 34 jam, disesuaikan dengan struktur kurikulum yang ada sesuai peraturan menteri. Itu juga kelas 4. Itu dulu Bapak Ibu, terima kasih.